Oke, kali ini kita akan membahas mengenai implikasi, confess, invest, dan kontraposisi. Implikasi adalah salah satu operator logika yang disimbolkan dengan tanda panah, biasa dituliskan dengan simbol P tanda panah Q, dibaca jika P maka Q. Jadi suatu kalimat bersyarat, artinya jika P terjadi maka Q harus terjadi. Untuk pembahasan implikasi, kita lihat kembali cuplikan video mengenai pembahasan tabel kebenaran dari implikasi sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita bicarakan mengenai operator implikasi jika maka. Coba Anda perhatikan kalimat berikut. Jika turun hujan, maka jalanan basah. Di mana P adalah turun hujan, Q jalanan basah. Kalau kita buat tabel kebenaran seperti ini. Ya, ada 4 baris seperti tadi. Nah, kemudian nilai P maka Q-nya adalah 1101. Nah, kita coba baris yang pertama. P-nya 0, Q-nya 0. P maka Q nilainya 1. P0 artinya tidak turun hujan. Q-nya 0 berarti jalanan tidak basah. Jadi kalimat P maka Q adalah tidak turun hujan, maka jalanan tidak basah. Berarti nilainya benar. Sedangkan baris yang kedua, P-nya 0 artinya tidak turun hujan, Q-nya jalanan basah. Nah, kenapa P maka Q nilainya 1? Karena implikasi adalah Q atau P terjadi, maka Q harus terjadi. Tetapi kalau P tidak terjadi, Q boleh terjadi, boleh tidak. Jadi, dalam contoh kalimat ini, P nilainya 0. P berarti tidak turun hujan. Q nilainya 1, jalanan basah. Boleh nggak tidak turun hujan tapi jalanan basah? Boleh. Nah, tidak basah karena hujan kok, basah karena disirami kok. Jadi P maka Q nilainya 1. Sekarang yang baris ketiga, P nya nilainya 1, Q nya nilainya 0. P bernilai 1 artinya turun hujan. Tetapi kok jalanan tidak basah? Mungkin nggak itu? Ya tidak mungkin. Kalau turun hujan ya pasti jalanan basah. Sehingga P maka Q bernilai 0. Nah, baris yang keempat, P sama dengan 1, Q sama dengan 1. P turun hujan, Q jalanan basah. Jika turun hujan maka jalanan basah. Kondisinya turun hujan, jalanan basah, berarti benar yang sudah semestinya ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai confess, invest, dan kontraposisi. Apa hubungannya dengan implikasi? Yang pertama adalah confess. Confess itu adalah kebalikan kalimat dari pernyataan implikasi. Maksudnya gimana? Misalnya kalimat implikasi P maka Q, maka confess-nya adalah Q maka P. Jadi misalnya implikasi adalah P maka Q, itu adalah kalimat misalnya jika turun hujan maka jalanan basah, di mana P adalah turun hujan, Q adalah jalanan basah, maka confess dari implikasi tersebut adalah Q maka P. Kalimatnya menjadi jika jalanan basah maka turun hujan. Nah, tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Jadi untuk dua variabel P maka Q, kalau P 0 Q 0 maka P maka Q implikasinya nilainya 1, Q maka P nilainya juga 1. P nya 0, Q nya 1, implikasinya bernilai 1, confess-nya bernilai 0.
P-nya 1, Q-nya 0, implikasinya bernilai 0, converse-nya bernilai 1, P1, Q1, implikasinya 1, converse-nya bernilai 1. Selanjutnya adalah inverse. Inverse itu adalah pernyataan implikasi dari negasi proposisi. Maksudnya, misalnya kalimat P maka Q itu adalah implikasi, inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Misalkan implikasi P maka Q adalah kalimat jika turun hujan maka jalanan basah, maka inverse negasi P maka negasi Q kalimatnya menjadi jika tidak turun hujan maka jalanan tidak basah. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Ya. Oke, yang terakhir adalah kontraposisi. Kontraposisi itu kebalikan pernyataan implikasi dari negasi proposisi. Gimana? Bingung? Oke, penjelasannya begini nih. Misalkan kalimat implikasi P maka Q, kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Nah, oke, kita perjelas lagi. Misalnya implikasi P maka Q, kalimatnya adalah jika turun hujan maka jalanan basah, maka kontraposisinya adalah negasi P maka negasi Q. Kalimatnya menjadi jika jalanan tidak basah maka tidak turun hujan. Tabel kebenarannya coba Anda perhatikan ini kontraposisi. Pada implikasi baris pertama nilainya 1, baris kedua nilainya 1, baris ketiga nilainya 0, baris keempat nilainya 1. Sedangkan pada kontraposisi sama, yaitu baris pertama nilainya 1, baris kedua nilainya 1, baris ketiga nilainya 0, baris keempat nilainya 1. Jadi, kontraposisi itu ekuivalen dengan implikasi, karena semua nilainya pada setiap baris itu sama, baik implikasi maupun kontraposisi mempunyai nilai yang sama di setiap barisnya. Oke teman-teman, ini tadi implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi implikasi adalah P maka Q, maka converse-nya adalah Q maka P, inverse-nya negasi P maka negasi Q, kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembahasan mengenai implikasi dengan converse, inverse, dan kontraposisinya. Nah, sekarang silahkan coba dilatih apakah converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat-kalimat di bawah ini. Selamat berlatih, semoga sukses.